Sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika memang kau selingkuh dengan Safwan, minta ampunlah kau kepada Allah. Semoga Allah membersihkan dirimu. Tapi kalau tidak, semoga Allah membersihkan. Mendengar itu singgung Aisyah, Pak. Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat, ya Rasulullah. Dari cara kau bicara, kau telah menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun kepada Allah. Dari sinilah kita tahu ternyata boleh istri itu melawan, Pak. Kalau dia betul. Jadi balik dari sini melawanlah, Bu, ya. Nah, kalau mana itu terhalang selama ini sahih nih, Pak. Selama ini, Bu, kalau kita tidak ngaji sirah, Bu, banyak perempuan yang merasa terzolimi, Pak. Kan kami tidak boleh melawan sama suami, Ustaz. Cobalah kaji sirah Nabawi ini, Bu, ya. Akan tahu kita Rasulullah pernah tidur di masjid gara-gara dimusuhi istrinya, Pak. Mau dimusuhi semua istrinya, tidak sampai kita ke situ, Bu. Sampai tidur berpelepah kurma, berjejak-jejak punggung Rasulullah itu tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan Bapak Ibu kekuatan iman sehingga walaupun dalam keadaan sakit tetap hadir di masjid ini. Semoga ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, disembuhkan dari segala penyakit insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Masih melanjutkan kita dalam bab Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernah, Pak, satu peristiwa yang hampir membuat Rasulullah bercerai dengan Ummul Mukminin Aisyah ini. Kejadiannya cukup fatal, Bu. Berawal waktu Rasulullah mau pergi ke perang Bani Mustalik namanya, Pak. Jadi waktu perang Bani Mustalik ini, Pak, istri yang dibawa itu adalah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kalau Rasulullah itu bepergian, Bu, istri yang ikut itu diundi, Pak. Nah, jadi siapa yang ikut itu yang keluar namanya itu yang dibawa. Jadi waktu perang Bani Mustalik ini perang yang tidak menggunakan pertempuran fisik jadinya, Pak. Karena begitu sampai orang Bani Mustalik sudah lari semuanya. Jadi dapat harta rampasan yang cukup banyak waktu itu karena harta ditinggal, mereka lari. Waktu perjalanan pulang, jadi Ummul Mukminin Aisyah itu ditaruh di atas punggung unta, terus dikasih macam tempat lah yang tertutup. Di perjalanan Ummul Mukminin Aisyah ini ingin buang air. Ummul Mukminin Aisyah ingin buang air, berhentilah semua rombongan. Nah, turunlah Ummul Mukminin Aisyah, pergi dia buang air. Setelah selesai buang air, naik lagi ke atas punggung unta itu. Nah, proses yang pertama ini, Pak, semua sahabat tahu, nampak. Tapi itulah yang menjadi ujian kadang dalam hidup ini, Bu. Kita ini diuji oleh Allah kesabaran, ketabahan. Begitu sampai di atas punggung unta, dirasa Ummul Mukminin Aisyah kalung yang diberi oleh Rasulullah yang biasa ada di lehernya ternyata tinggal, Pak.
tinggal kalung, turun lagi Ummul Mukminin Aisyah, Bu, mencari kalung itu. Nah, proses yang kedua ini tidak ada yang melihat, Pak. Jadi tidak ada yang tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah turun lagi. Disangka sahabat, Ummul Mukminin Aisyah sudah di punggung unta itu, dibawa unta kosong nih, Pak. Begitu kalung sudah jumpa, tengok udah kosong, orang udah berangkat semua, Pak. Tertinggallah Ummul Mukminin Aisyah. Begitu tinggal, Ummul Mukminin Aisyah duduk diam di tempat dia tertinggal sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada yang melihat ke dalam tandu itu. Rupanya tidak ada yang melihat ke dalam tandu. Ini malangnya, Pak, ya, tidak ada yang melihat ke dalam tandu. Yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah apa, Bu? Tidak kemana-mana, tetap duduk diam di tempat. Kalau kita tertinggal rombongan umroh, kenapa banyak orang Indonesia ini hilang, Bu? Begitu tertinggal jalan dia, Pak. Itu yang banyak membuat orang tertinggal, yang akhirnya kehilangan rombongan tuh. Kalau kita tertinggal, duduk diam, makin dibawa jalan makin jauh, Pak. Insya Allah pasti ada nanti yang menemukan itu kalau tetap berada di tempatnya. Setelah lama menunggu, Bu, ada satu kesyukuran. Kesyukurannya itu apa? Rupanya ada satu orang sahabat Rasulullah yang tertinggal di belakang, Pak. Namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini, Bu, sahabat Rasulullah yang ganteng. Kemudian dia ini pernah memukul istrinya puasa sunnah sama tahajud, Pak. Pernah dipukulnya istrinya, ngadu istrinya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kisos. Awalnya itu, Pak, suruh kisos, Bu. Jadi kalau dipukul suami ini, ternyata kata Rasulullah kisos. Tapi waktu itu belum turun, Pak, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Makanya di buku-buku nikah itu, Bu, perjanjiannya, Pak, suami tidak boleh menyakiti istri jasmani dan rohani. Kan banyak tuh, Bu, ya, kalau misalnya dipukul oleh suami itu, istri diam aja, nanti melawan berdosa, nanti candu, nanti suami itu pukul dirinya, Bu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pukul balik, Pak. Kalau temakan rasanya gitu kan, pukul balik. Kalau tidak candu dia nanti memukul itu berdosa kita, tidak untuk hal ini. Karena Rasulullah awalnya mengatakan apa? Kisos. Utsman bin Affan aja, Bu, dijewernya telinga anak kecil. Apa kata anak kecil tuh? Aku tuntut kau nanti di akhirat. Apa kata Utsman bin Affan? Balas balik, balas balik. Ah, itu takutnya masalah kisos nih. Jadi tidak bisa sembarang guru mukul murid apa. Cuman kalau murid yang sadar, udahlah dipukul guru aku, orang tuaku, bisa dimaafkannya. Tapi kalau misalnya dibiarkan tuh bahaya. Cuman Rasulullah, Pak, akhirnya dipanggilnya Safwan nih, Pak. Karena pengaduan istri tadi, dipanggil Safwan ini, Bu, ditanya Rasulullah, betul kau pukul istri kau sedang puasa sunnah sama sholat tahajud? Betul ya Rasulullah. Ngapa kau pukul? Aku masih muda, ya Rasulullah. Tenaga nih masih kuat, sama tahu aja lah Rasulullah. Aku pulang siang, rupa puasa, dia ada aku bilang batalkan puasa kau. Tuh diteruskannya juga puasa sunnah, tidak tahan lagi Rasulullah, tampar ya lagi. Nah, gara-gara Safwan inilah, Bu, keluar hadis, kalau istri mau puasa sunnah, hendaklah minta izin kepada suaminya. Itulah awalnya tuh, Bu. Abang besok pulang siang lah, kalau enggak aku puasa nih, puasa lah baru oke puasa. Itu yang sholat tahajud tuh apa kau tampar agak dia. Dan nampak dia aku gelisah tidur Rasulullah panjang-panjangkannya ayatnya. Dah bolak balik aku dah, hari panjang juga ayatnya. Nah, jadi itulah sakralnya seorang suami, Bu, ya, dalam Islam ini. Andaikan dibolehkan sujud manusia dengan manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Itulah tingginya kedudukan suami bagi seorang istri. Amalan akhirat istri itu berbakti kepada suami. Nilainya sama dengan jihad fisabilillah.
Karena berat menghadapi laki-laki macam ini, Pak. Apa enggak berjihad jadinya, Pak? Perempuan bertanya ke Rasulullah, Bu, enak jadi laki-laki ini ya Rasulullah. Dia punya amalan yang tidak bisa kami tandingi. Kalau mereka berjihad, terbunuh mereka tidak mati di sisi Allah. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ya, Bu, orang yang mati syahid itu dia tidak mati. Dia sudah berada di surga, jalan-jalan di paruh-paruh burung. Nah, itu dalam hadis qudsi, Pak. Allah tanya kepada orang yang mati syahid ini, ada enggak permintaan kalian lagi sama aku? Ini aja udah luar biasa nih ya Allah, minta lagi. Dia ini dia udah ngeri ya Allah, ini udah enak betul. Karena apa kata Rasulullah, Bu? Serendah-rendah ahli surga, semewah-mewah raja di dunia. Atau bayang tuh, Pak, kan? Yang paling rendah nikmatnya di surga itu orang yang paling mewah di dunia. Itu yang paling rendah. Apa suka mereka. Akhirnya dipaksa oleh Allah, minta lagi apa yang kalian mau. Kata orang-orang yang mati syahid ini, berikan kami nyawa 100 lagi ya Allah, agar kami berjuang mati lagi, berjuang mati lagi, berjuang mati lagi. Karena sudah melihat nikmatnya surga itu. Nyawa aja lah kasih kami lagi. Saking udah dapat enaknya, Bu, ya, kemati syahid itu. Nah, ternyata kata Rasulullah, kau berbakti kepada suamimu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Perempuan itulah jihadnya. Kelakuan suami ini kan macam-macam, Bu. Apalagi udah tua-tua perajuk, minta ampun, Pak. Itu yang ibu sabar-sabar kan tuh. Lupa buat kopi kadang-kadang, enggak mau buat kopi ya, Bang, ya. Lupa jadi, Bang, biarlah aku buatkan sekarang, Bang, ya. Enggak usah. Biar aku ngopi luar ya. Itu perajutnya, Bu. Harus sabar-sabar, Ibu. Udah tua-tua nih, Pak, ya, kadang rasa kasihan yang ada lagi, Bu. Ya, kalau cinta itu enggak ada lagi, Pak. Ada duduk masing-masing, satu depan, satu belakang. Nah, jadi harus banyak sabar. Ada istrinya pergi ke tempat anaknya, tinggal suaminya 3 hari. Di video sama anaknya, Pak, pas ibunya pulang. Dia sambil menangis, bapak nih, Bu. Nggak usah aja lah, pulang lagi. Pulang, pergi sana. Tapi nangis, Bu. Ya, mama minta maaf, kata nenek nih, Bu, kan. Minta maaf. Nggak usah. Tinggalkan aja lah bapak lagi, pergilah. Wah, tapi hati sedih, Pak. Berjalan nenek itu, sini, jangan pergi. Pergi ditahan ya lah, Pak. Nah, itulah jihadnya perempuan ini, Bu, berbakti kepada suami. Nah, setelah itu, Bu, Safwan ini ketika dia pas naik kuda ngarah ke Madinah, nampak dia Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Dia gini, Bu, ya, kalau kita, Pak, karena udah 2 tahun sering pakai masker, tertutup pun muka orang tetap kita tahu dia siapa. Walaupun pakai topi pun, Bu, pakai masker, tahu kita karena udah tiap hari jumpa, Pak. Begitu juga dengan Ummul Mukminin Aisyah. Walaupun berniqab, tetap Safwan tahu. Apa kata Safwan, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tertinggal, Ummul Mukminin. Iya, Safwan, Ummul Mukminin, naiklah ke atas punggung kudaku, biar aku yang berjalan di depan. Maksud Safwan ini baik, Bu, untuk menghindari fitnah. Ummul Mukminin di atas onta, dia yang kuda, dia jalan di depan. Rupanya, Bu, di tengah manusia ini, apa yang baik menurut kita, Pak, bisa membahayakan. Makanya kata orang tua-tua, buat baik itu berpada-pada. Bapak pas jalan naik Honda, di jalan nangka, nampak tetangga, Pak, ibu-ibu berat buat belanjaan. Maksud bapak baik, Pak, naiklah sini ya, biar bapak bonceng. Menurut bapak baik, menurut suaminya bapak pengkhianat, Pak. Pantas sering ngantuk nih dekat-dekat sama istri aku. Rupanya dijemputnya istri aku ke pasar. Tentu itu jadinya, Pak, fitnahnya. Makanya orang harus hati-hati, Bu. Nampak dia sepatu anak tetangganya robek, maksud dia baik, Pak, dibelikan yang baru, tersinggung, Pak. Bukan kami nak mampu beli, yang bisa kami beli, tersinggung jadinya, maksud kita tadi baik. Makanya berbuat baik pun
hati-hati. Ini contohnya Bu. Safwan maksudnya baik Pak. Sampai di Madinah terjadilah fitnah yang besar. Yang pertama menghembuskan fitnah ini Bu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang yang paling benci sama Rasulullah, tapi Islam Pak. Aturannya Bu, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia ini mau diangkat jadi raja nih Pak. Tahu-tahu Rasulullah hijrah Pak, tentu batal jadi raja. Menyimpan sakit hati dia sama Rasulullah. Tapi begitu diajak masuk Islam, masuk dia. Sholat jamaah rajin Pak. Diajak pergi perang ikut, tapi dia sangat benci sama Rasulullah. Apa kata para ulama? Kita tidak perlu takut dengan orang jahat. Karena kalau orang jahat, tahu dia jahat, bisa kita hindari dia Pak. Yang harus kita takutkan tuh orang pura-pura baik, itu yang ngeri gitu. Depan kita baik, di belakang diajarnya kita. Bapak Ibu, kurban kita tahun ini 3 juta, setuju. Dia rapat lah di belakang sudah tuh Pak. Aku tuh lah malas tengok ketua nih, sapi kurus-kurus. Tadi setuju Pak. Itulah bahayanya orang pura-pura baik. Dihasutnya orang untuk tidak mau kurban, tidak mau sedekah. Tapi nanti kau duduk dia sama ketua misalnya Pak, kadang payah jamaah nih ketua. Padahal ketua udah bagus tuh. Itu ngerinya Pak. Dan Rasulullah Bu percaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Berapa hebatnya itu Pak. Artinya apa Bu? Ada kemanusiaan biasa di diri Rasulullah itu. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku dah tahu sebetulnya perselingkuhan Safwan dengan Aisyah nih. Tuh Bu, dia caranya. Mereka ini kan udah lama saling suka nih. Rasulullah udah tua, Aisyah masih muda, tentu dicarinya Safwan nih. Pertama tadi turun Aisyah tuh udah janjian dia tuh. Sudah tuh naik dia balik, diam-diam turun dia balik. Berapa hebat fitnahnya itu Pak. Saking hebatnya dia bicara Pak, percaya orang satu Madinah tuh. Hebat dia. Itulah dahsyatnya menghadapi orang munafik tuh Pak. Sulit Pak. Dia sembahyang juga, doa tuh pejam-pejam juga, mata hati busuk, kita nggak tahu. Sampai Bu orang udah yakin karena dia ini rajin sholat, pergi perang ikut. Tersebarlah di Madinah tuh. Ummul Mukminin Aisyah sampai udah heran juga Ummul Mukminin Aisyah, Pak Rasulullah enggak mau menemuinya. Itu hebat fitnahnya, enggak mau Rasulullah menemui Aisyah. Aisyah sakit pun tidak dijenguk oleh Rasulullah. Sampai heran Aisyah, apalah salah aku nih ya? Kok bisa seperti ini jadinya? Nah, jadi ikut pula lah Pak famili Aisyah yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar Siddiq. Mistah bin Usasah itu famili itu Pak. Karena dia dengar cerita dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ikutlah dia nyebarkan. Walaupun Aisyah itu sepupu aku, tapi memang ya kalau salah mau diapakan lagi, ikutlah dia jadinya Bu. Tambah kuatlah keyakinan orang. Makanya kalau orang menyampaikan berita buruk tentang kita Pak, tabayun dulu Pak. Akhirnya nanti kita membenci orang yang tidak pantas kita benci jadinya Bu. Dia cara orang mengadu domba ini mantap. Pak Haji, kok ambo bukan madu adu domba ke Pak Haji ya. Ambo dah kek sama Pak Haji di bulan-bulan orang kan dah mati ambo orang. Kan ini gaya. Ini apa ceritanya tuh? Sekarang ambo magi tu Pak Haji, biko dah lama dah tiba inilah caranya Pak kan. Digantung-gantungnya lah Pak Haji ni akhirnya nanti ngamuk dia. Itu sering tuh. Aturan orang mau nolong orang jadi tidak jadi. Itulah bahaya orang munafik. Ada orang sedang butuh uang, bapak kaya, ditengoknya pengajian tiap hari di sini Bu. Berarti kan banyak orang-orang dermawan di sini nih Pak. Pas ada orang ini sedang butuh duit, ngomonglah dia sama dermawan nih. Ya oke lah nanti saya bantu. Datang orang munafik Pak Haji. Kalau dia itu jangan Pak Haji tolong lagi. Dah banyak orang kena sama dia. Kan akhirnya tidak jadi Pak. Itulah ngerinya hasutan orang-orang munafik. Nah begitu Bu.
udah sampai 1 bulan Pak Rasulullah tidak ke rumah Aisyah. Rasulullah sebetulnya kenapa tidak datang ke rumah Ummul Aisyah? Nunggu Pak, ada enggak wahyu dari Allah? Galau Rasulullah Pak. Wahyu enggak turun-turun Pak. Apa enggak tambah galau jadinya Bu? Rasulullah itu bergerak berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu bergerak berdasarkan wahyu. Keputusan semua diserahkan kepada Allah. Sampailah datang ibunda Mistah bin Usasah berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Waktu dia pergi ke kamar mandi, tertungkai kakinya Bu, tersebut sama dia di mulutnya, celakalah Mistah. Kata ibu si Mistah ini, famili Ummul Mukminin Aisyah. Bu, kenapa ibu katakan celaka Mistah? Mistah itu ahli Badar tuh Bu, udah dijamin masuk surga. Tak tahu kau rupanya Aisyah, sebetulnya yang telah sedih aku nih orang. Ada apa Bu? Kan tak tahu kau udah tersebar di Madinah di berita kau selingkuh sama Safwan. Menangis Ummul Mukminin Aisyah. Pantas Rasulullah tidak pernah menjenguk aku lagi. Dah 1 bulan aku sakit tidak dijenguk oleh Rasulullah. Dia dah tersebar dah. Mistah pun ikut pula menyebarkan. Akhirnya Bapak Ummul Mukminin Aisyah pergi menemui Rasulullah, mohon izin untuk meninggalkan rumah agar pulang ke rumah orang tua. Diizinkan oleh Rasulullah, pulanglah dulu Aisyah, tunggu keputusan dari Allah. Menangislah Aisyah, dihiburlah oleh Abu Bakar, oleh ibunya. Biasa tuh Aisyah, kalau perempuan macam kau ini wajar orang banyak sakit hati. Suami kau ini Nabi, tentu banyak juga orang yang membencinya. Jadi kalau kita ini Pak, di masyarakat ini 100 kebaikan yang Bapak buat bisa tertutup oleh 1 kesalahan, hilang yang 100 tuh. Itulah kalau di tengah masyarakat. Udah baik bapaknya, tetap juga yang benci itu pasti ada. Tidak ada enggak ya. Setelah itu Bu, Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat. Dipanggillah Abdullah Rawaha, Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Rasulullah, menurut kalian orang seperti Aisyah tega enggak melakukan hal seperti itu? Kata Ali, tidak mungkin rasanya Rasulullah. Karena kita tahu betul Aisyah itu memang dia masih kecil, tapi dia tidak ada untuk berpikir mengecewakan dirimu atau melakukan hal yang seperti itu kejinya. Tidak mungkin ya Rasulullah. Menurut kau Abdullah bin Rawaha, kalau rasanya agak ragu Rasulullah, siapa yang paling dekat sama Aisyah? Pembantunya Bara. Panggil si Bara ini, tanya sama Bara ini. Rasulullah itu Pak tetap mengedepankan musyawarah. Jadi apa-apa itu Rasulullah tetap mengajak sahabat, tidak mau memutuskan sendiri. Padahal kan Rasulullah Nabi itu Pak. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ada sesuatu urusan itu musyawarahkanlah kepada orang yang paham. Karena kalau musyawarah kepada orang yang paham Bu, dapat kita ilmu-ilmu baru yang tidak kita ketahui Pak. Saya baca sejarah rumah makan sederhana nih Pak. Dan dia sempat diwawancara di televisi. Awalnya makan cencang di pinggir jalan. Terasa enak, mau bertanya, Pak bisa nggak ajarkan saya bikin cencang seperti ini? Karena mau bertanya tuh, orang ini pun mau pula nunjukkan ya Pak. Sampai dia bilang kalau masih hidup Bapak yang pernah mengajari saya, tolong hubungi nomor ini, yang ditunjukkannya nomornya Pak. Jadi kalau kita mau musyawarah, mau bertanya tuh Pak ya, akhirnya kita banyak mendapatkan ilmu. Ini kita kadang-kadang buka musyawarah, akhirnya pendapat dia juga yang harus diterima, kan sering macam itu. Ini kita musyawarah, pendapat saya seperti ini, kata yang ketua musyawarahnya. Yang lain udah banyak ngasih ide. Ujungnya jadi gini aja lah ya, saya putuskan aja. Ujung-ujungnya pendapat dia juga yang harus diterima. Jadi makanya orang kadang malas pergi rapat, percuma rapat, dia pendapat dia aja nanti. Nah itu tuh malas orang ini. Kalau Rasulullah enggak.
Kata Abdul Rawaha seperti itu dilakukan oleh Rasulullah, Bu. Dipanggillah pembantu Aisyah, Bara ini. Bara, kau kan sangat dekat sama Aisyah. Kau ada enggak nengok kelakuan Aisyah ini aneh-aneh kalau sama laki-laki itu apa? Apa kata Bara ini meyakinkan, Bu? Tidak ada di hati Ummul Mukminin Aisyah itu cinta lain selain dirimu ya Rasulullah. Belum pernah dia ada genit atau memandang laki-laki. Memang dia masih kecil ya Rasulullah. Kalau main boneka, main tepung tuh masih suka dia. Kadang tertidur dia di tepung tuh, lepong-lepong tepung tuh diri. Suka main, masih main anak-anak lah. Cuman dia tidak pernah genit sama laki-laki. Baru kan agak puas Rasulullah jadinya, Pak. Tinggal menunggu dari Allah lagi. Akhirnya karena belum juga wahyu turun, pergilah Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, kau ada saksi enggak menyatakan istri aku ini berbuat keji? Waktu itu belum turun surat An-Nur, Pak. Kalau nuduh orang harus ada saksi 4 orang yang beriman. Parah mah, Bu, menuduh orang berzina nih. Saksi harus 4 orang-orang yang beriman dan menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Kan payah tuh, Pak. Artinya apa, Bu? Supaya tidak mudah menuduh orang. Kan susah juga tuh, Pak. Misalnya ada orang nampak orang berzina, pergi dia ke masjid, Pak Imam, ini kita berdua, Pak Imam panggillah Pak RT, panggillah Pak RT tuh. Pak RW mana? Pak RW, Pak RW lah manjat ke atas, Pak. Iya, Pak RW itu nengoklah jadinya, Bu, kan. Sakit hati Pak RT, Pak RW terus mah Pak RW gantian lagi itu tuh jadi gitu jadinya, Pak. Artinya apa, Bu? Tidak mudah. Makanya di zaman Rasulullah tidak pernah ada orang yang tertangkap berbuat zina kecuali mengaku. Nah, itu bedanya, Bu. Dia mengaku sampai 3 kali. Ada perempuan, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Mana saksi? Nih ya, perut aku hamil, Pak. 1 baru saksi, perut hamil. Pulanglah kau dulu sampai kau melahirkan. Pulanglah perempuan tuh. Sudah melahirkan dia, Bu, datang dia lagi. Kuat imannya, Pak. Padahal tidak ada. Padahal kalau dia disuruh pulang itu selesai sebetulnya. Datang dia balik, Bu. Ya Rasulullah, rajam aku. Aku telah melahirkan. Kau susukan anak kau dulu selama 2 tahun. Pulang kau dulu. Disusukannya anak 2 tahun. Datang dia balik. Berarti kan udah yang ketiga nih, Pak. Ya Rasulullah, aku udah berpisah menyusu dengan dia. Nah, sudah diyakini karena dia mau juga dirajam, akhirnya anaknya digendong dikasih kepada walinya, kemudian dia dirajam. Jadi waktu orang melempar itu, Pak, ada yang memakinya. Menyemburlah kau seperti anjing, kata orang saking marah. Apa kata Rasul? Mulut kau. Dia udah mau dihukum, jangan keluarkan mulut seperti itu. Jadi walaupun menghukum, Pak, tidak boleh memaki. Apakah kau tahu tobat dia nih ya bisa memberikan 70 orang diampuni karena dia betul-betul ingin bertobat. Tidak boleh dimaki, kan sudah dihukum. Ini kadang-kadang kan orang kan suka aja untuk, Pak, ditinju dimakinya, ditinju dimakinya. Nah, setelah itu, Bu, ya, ada 1 orang laki-laki lagi mengaku dia telah berzina. Jadi mengaku, Pak. Yang tertangkap itu tidak ada karena syaratnya berat. Kalau kita kan mudah aja nuduh orang, Pak. Padahal di masyarakat kita ini, Bu, sebetulnya bisa kejahatan itu diminimalisir. Cuma kadang salah, Pak. Nampak orang berdua-dua, Pak RW. Itu ada orang cewek itu Pak RW. Gini caranya. Kita tunggu dia masuk dulu. Udah 15 menit baru kita grebek. Kan mencari-cari salah namanya itu, Bu. Padahal bisa diminimal dari awal, Pak. Dicari kesalahannya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Bu, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Kan udah jelas tuh.
Pertama turun Ummul Mukminin Aisyah, janjian dia sama Safwan, habis itu dia naik balik, kita telengah turun dia balik. Apa juga gudang saksi, stres Rasulullah menghadapi dia, Bu. Akhirnya pergi Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika memang kau selingkuh dengan Safwan, minta ampunlah kau kepada Allah. Semoga Allah membersihkan dirimu. Tapi kalau tidak, semoga Allah membersihkan. Mendengar itu singgung Aisyah, Pak. Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat, ya Rasulullah. Dari cara kau bicara, kau telah menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun kepada Allah. Dari sinilah kita tahu ternyata boleh istri itu melawan, Pak. Kalau dia betul, jadi balik dari sini melawanlah, Bu, ya. Nah, kalau mana itu terhalang selama ini sahih nih, Pak. Selama ini, Bu, kalau kita tidak ngaji sirah, Bu, banyak perempuan yang merasa terzolimi, Pak. Kami tidak boleh melawan sama suami, Ustaz. Cobalah kaji sirah Nabawi ini, Bu, ya. Akan tahu kita Rasulullah pernah tidur di masjid gara-gara dimusuhi istrinya, Pak. Mau dimusuhi semua istrinya, sampai kita ke situ, sampai tidur berpelepah kurma, berjejak-jejak punggung Rasulullah itu tidur. Tidak boleh sama istrinya, dia pulang. Jadi hal itu biasa, Pak. Kita aja kadang yang berlebih-lebihan itu, melawan sama abang tidak boleh. Islam ini tidak boleh melawan. Agama yang tidak boleh melawan suami itu, Bu, Hindu. Di dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah, tidak boleh dibantah walaupun salah. Itu Hindu, Pak. Makanya kalau perempuan Hindu sudah mati suaminya, dia tidak boleh menikah lagi. Itu. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Ini contohnya. Dari cara kau bicara, ya Rasulullah, kau sudah seperti menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun ke Allah. Tak lama sudah itu menggigil tubuh Rasulullah, keluar keringat. Disitulah turun surat An-Nur ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad. Dari disampaikan oleh Allah itu, ini berita bohong. Yang menyampaikan berita bohong ini adalah dari kalangan kamu juga. Itu dari kalangan kita juga. Sampai hari ini, partai kalau maju untuk jadi anggota dewan, pasti musuhnya partainya sendiri. Pasti musuhnya partainya sendiri. Yang sering jadi musuh itu bukan dari luar, Pak, dari dalam. Rupanya dari dulu udah seperti ini. Dari kalangan kamu juga. Ini bukan buruk untukmu Muhammad, ini baik untukmu. Baiknya apa? Akhirnya Rasulullah tahu tidak semua yang dekat dia suka dengan beliau. Jadi agak hati-hati Rasulullah. Udah ditandai Rasulullah orang-orangnya itu, Pak. Nah, ini harus waspada. Jumlahnya berapa, Bu? 300 orang. Bukan sedikit, Pak, yang musuh sama Rasulullah. Orang Islam sendiri itu jumlahnya 300, Bu. Ketahuannya kapan, Bu? Pas perang Uhud, Pak. Membelot 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mendengar itu emosi Umar bin Khattab, Pak. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kita perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah sering betul dia cari gara-gara nih Rasulullah. Ini yang paling parah nih, sampai engkau yang dihajar sama dia. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Bagaimana hati Rasulullah menurut Bapak? Udah separah itu, ya. Tapi tetap jangan. Nanti dibilang orang aku membunuh sahabat aku. Karena orang tahunya kan semua itu sahabat, Pak. Karena dia Islam juga. Beberapa jam kemudian datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Islam, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Datang dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah mendengar. Aku memang tahu ayahku ini sudah sering bikin kerusakan di tubuh umat Islam. Sering mengadu domba orang. Dan aku mendengar kau memerintahkan Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala ayahku.
Perlu kau ketahui Rasulullah, tidak ada di suku Aus dan Khazraj seorang anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya melainkan aku. Jadi kalau aku dengar bapakku dibunuh orang, aku sebagai anak emosi Rasulullah, pasti aku penggal juga kepala orang yang membunuh ayahku. Sehingga akhirnya aku membunuh seorang muslim demi membela orang munafik seperti ayahku. Jika kau berkenan ya Rasulullah, jangan suruh orang lain, izinkan aku anak kandungnya memenggal kepalanya sendiri. Waktu setianya ke Rasulullah. Bapak jahat, anak setia sama Rasulullah. Tidak usah perintahkan orang lain Rasulullah. Kalau orang lain nanti marah aku jadinya. Bapak aku dibunuh orang, izinkan aku yang memenggal kepala ayahku sendiri. Kata Rasulullah, tidak. Ayahmu tetap aman bersama kita. Itulah Pak Rasulullah. Abu Bakar Siddiq langsung emosi Pak. Demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq, siapapun yang telah menuduh anakku berselingkuh dengan Safwan, baik itu keluargaku sendiri, kalian tidak akan dapat lagi bantuan dari aku. Kan wajar tuh Pak ya, sepupu-sepupunya ikutlah menjelek-jelek kan. Tidak akan kalian aku bantu kalian lagi. Itu kata Abu Bakar Bu, diturunkan Allah lagi surat An-Nur ayat 22 kepada Rasulullah. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau menolong orang-orang miskin, karib kerabat, orang yang berjihad fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Itulah ajaran Islam coba. Udah macam itu kelakuan orang, maafkan dan berlapang dadalah. Begitu ayat itu dibacakan Rasulullah ke Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku cabut sumpahku. Aku akan tetap bantu mereka. Kan berat tuh ya Pak ya. Kalau kita tuh yang haram, kalian tidak akan dapat kalian bantu. Tengoklah kalian, rasa kan soalnya. Tapi rumah Islam tidak boleh seperti itu. Walau gimana pun jahat keluarga kita, minta bantu, harus kita bantu. Nah itulah luar biasanya ajaran Islam. Dan yang terakhir pagi ini Pak, begitu Abdullah bin Ubay bin Salul sakratul maut, yang menjenguk pertama siapa Pak? Rasulullah SAW. Sampai ditarik Umar jubah Rasulullah itu. Jangan kau jenguk dia Rasulullah, ini orang betul-betul jahat betul nih. Bukankah kau mendengar Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul ini 70 kali pun kau mintakan ampun kepada Allah, tidak akan diampuni Allah dosanya. Kata Rasulullah, ayat itu kan membatasi 70 Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Itu Pak. Akhirnya karena saking baiknya Rasulullah ini Bu, Allah yang marah lagi Pak. Diturunkan Allah surah At-Taubah ayat 84. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadim minhum mata ba'abadahu wala takum ala qabrihi. Jangan engkau Muhammad melaksanakan sholat di kubur-kubur mereka. Allah jadi marah Pak. Rasulullah itu udah mau mendoakannya. Sempat juga Rasulullah akhirnya menyolatkan dia Pak. Maka ditegur oleh Allah lewat At-Taubah 84 nih. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk orang yang mati di antara mereka, orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kubur-kubur mereka. Jadi baru tegas Allah, kalau untuk orang macam itu enggak usah berdoa. Tapi di sisi lain kita tengok betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hati yang selapang ini Pak, supaya kita ini tidak ada sakit hati walaupun kepada musuh kita sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.